Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala serta sukses beraktivitas. Dan di Jumat yang mubarakah ini, saya Maskur Latif kembali akan menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, perlu kita sadari bahwa inti dari ajaran syariat Islam itu sebenarnya adalah doa. Karena sholat yang merupakan tiang agama dari agama Islam itu pada hakikatnya adalah doa. Permohonan kepada Allah dari hamba menuju Sang Kholik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap kesempatan kita umat Islam selalu diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW senantiasa mengawali sesuatu perbuatan kita dengan doa. Tak terhitung doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Ini menunjukkan begitu penting sebenarnya peran doa bagi kita umat muslim. Nah, pada kesempatan kali ini segmen Tanya Ustadz, kita akan membahas apa sih itu doa dan mengapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah. Dan saya Kalisa. Kami izin bertanya Ustadz, Mengapa dalam keseharian kami sehari-hari kami dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW? Baik anak-anak, pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kenapa kok setiap kita berdoa kita dianjurkan untuk ada nama Nabi Muhammad? Ada satu kisah. Kisah ini dari kisahnya Nabi Adam. Ketika berdoa, kemudian berdoanya Nabi Adam itu juga menyangkutkan nama Nabi Muhammad di dalam doa tersebut. Terus kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, kenapa Nabi Adam, apakah engkau tahu tentang Muhammad? Ya Allah, sesungguhnya saya itu mengerti tentang Muhammad ketika engkau ciptakan, terus kemudian saya mendongak kepala saya ke atas dan melihat kaki arsy, di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kemudian menjelaskan, tidakkah engkau menuliskan hamba yang engkau paling cintai dan tidak menerima doa dari orang yang tidak mencantumkan seorang hamba yang kau cintai? Maka dari situ saya berdoa kepadamu atas nama juga Nabi Muhammad SAW. Ini yang kemudian di dalam Islam atau di sekitar kita disebut juga dengan tawassul ataupun wasilah. Wasilah ini adalah jalan kita untuk mendapatkan ataupun diterima doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nabi Muhammad itu adalah hamba yang paling dicintai, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertawasul, berdoa atas nama Nabi Muhammad, berdoa atas makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah doa itu akan diterima. Itulah yang menjadi penting. Kenapa kok wasilah? Berwasilah di dalam ajaran kita itu dianjurkan sekali. Karena apa? Kita ingin mendekatkan kita melalui wasilah itu dengan jalannya orang-orang soleh dan juga para anbiya. Maka dari itu kemudian kita belajar berdoa, mengawali doa dengan atas nama Nabi Muhammad, dan semoga atas nama Nabi Muhammad itu doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz mau tanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya, saya Ici. Saya ingin bertanya Ustadz, sebenarnya apa sih hakikat berdoa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Ustadz, apa sih hakikat berdoa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, tanya bagaimana hakikat doa itu. Kita tahu bahwa doa itu adalah forum komunikasi manusia dengan Sang Kholik. Jadi kita mengungkapkan
doa itu pada dasarnya meminta kepada Allah yang ada pada hati kita diungkapkan pada Sang Khalik. Nah, dari sinilah maka doa itu ada yang mengatakan lebih baik dengan berbahasa Arab, ada yang mengatakan boleh asalkan berbahasa apapun Allah pasti memahaminya. Itu doa. Sehingga doa itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang meminta kepada Allah itu layaknya manusia yang butuh dengan Allah. Maka disitulah doa sangat penting bagi hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Sisma TV yang berbahagia, Imam Ghazali mengungkapkan di sana bahwa doa itu ada tata keramanya, ada adab berdoa yang baik. Yang pertama ayya'udda yadaihi, tangannya ketika berdoa tentunya sebelumnya memang bersuci dulu. Ya, jadi yang pertama ayya'udda yadaihi, tangannya diangkat, kedua tangannya di depan dada. Kemudian yang kedua wa yahmadullah ta'ala, memuji dengan Allah. Yang ketiga wa yusalli ala nabi, ada salawat nabinya. Kemudian berikutnya tsumma yas'alullaha, kemudian kita baru meminta kepada Allah. Jadi kalau disimpulkan dengan caranya adalah pertama setelah kita wudhu, kemudian tangannya kita angkat di depan dada begini, kemudian kita baru memuji Allah. Ada yang mengatakan misalnya hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Kemudian sholawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tata cara atau adab doa secara dohir. Nah, ada adab yang lebih mendalam yang sifatnya batiniah. Yang sifatnya batiniah ini yang pertama adalah kita harus memahami makna yang kita minta kepada Allah itu. Yang kedua, dalam hati kita tidak berpikir selain Allah yang kita minta. Dan yang ketiga, dalam batin kita yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya mengklasifikasikan doa itu ada 3 macam. Yang pertama, klasifikasi yang pertama itu disebut dengan ad-du'a bil lisan, doa dengan lisan. Nah, ini yang pertama biasanya lesannya yang mengucapkan itu dengan kalimat-kalimat yang benar. Kalau dari ukuran ilmu agama harus fasih, benar bacaannya. Kemudian yang kedua, ad-du'a bil qalbi. Jadi doa yang dibarengi dengan hadirnya hati. Ini yang kedua. Nah, yang kedua ini agar kita gampang untuk melatih hati kita hadir dan khusyuk ketika doa, lafaz yang kita ucapkan hati kita mengikuti artinya. Jadi kalau misalkan kita doa Rabbana, hati kita mengucapkan wahai Tuhanku, atina, datangkanlah kepada kami fit dunya, kehidupan di dunia, hasanah, dengan baik. Itu antara lisan dengan hati yang merenungi artinya selalu berbarengan. Nah, itu minimal hadir secara harfiah. Jadi kita mengucapkan doanya, hati kita memaknai yang kita ucapkan doa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih dalam lagi, yaitu doa, ya, doa yang disertai dengan haliyah, tingkah laku yang menggambarkan dirinya itu lemah, hanya Allah yang agung.
Jadi litta'zimillah. Kita doa ad-doa litta'zimillah. Perasaan kita ketika berdoa, kita tidak ingat sesuatu yang selain Allah. Kita sudah merasa doa ini tidak harus dengan ungkapan, tapi dengan ubudiyah, lil ubudiyah, ad-doa lil ubudiyah yang ketiga. Jadi doa kita itu seolah-olah tidak perlu harus diterima atau tidak. Yang penting aku menghadap kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Aku berdoa ini adalah untuk mengagungkan keagungan Allah dengan bentuk ibadah. Sehingga kadang-kadang orang yang tingkat ketiga ini tidak kober, tidak sempat mengucapkan doa, karena dia memfokuskan ibadah lil ubudiyah ala ta'zimillah, mengkhususkan ibadah untuk mengagungkan Allah. Sehingga dengan begitu dia punya keyakinan bahwa kalau aku yakin, kalau aku taat ibadah ikhlas dengan Allah, apapun yang kita minta Allah pasti tahu, walaupun aku tidak mengucapkan dalam lisanku. Kesimpulannya, doa adalah hal yang wajar yang dibutuhkan oleh manusia kepada Sang Khalik, karena Allah juga memerintahkan untuk kita berdoa kepadanya. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat orang itu dengan Sang Khalik, Allah pun juga semakin dekat dengan kita. Kalau Allah semakin dekat dengan kita, maka pasti akan diperhatikan apa yang kita minta di hadapan Allah. Baliknya, kalau orang itu tidak berdoa kepada Allah, berarti sama saja dengan dia tidak butuh dengan Allah. Apakah hal semacam itu relevan dengan syukur kita kepada Allah? Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, yang mahal harganya tubuh ini. Ketika kita sakit baru merasakan. Apakah kita merasakan bahwa Allah menuntut kita untuk membayar sesuatu? Tentunya tidak. Salah satunya adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, membisikkan hati kita di hadapan Allah, karena kita yakin kita pasti butuh dengan Allah. Semoga kita tidak tergolong orang yang kufur nikmat, yaitu orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, jauh dengan Allah, dan tidak mau berdoa karena menganggap dia cukup dan jauh dengan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya dong. Di dalam surat Al-Fatihah itu saya sering mendengar potongan ayat ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim kan artinya tunjukkan jalan yang lurus. Saya yakin dalam Islam itu adalah agama yang lurus. Tapi kenapa sih masih harus ditunjukkan jalan yang lurus? Terima kasih Ustadz, Ustazah yang mau menjawab pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengapa kita harus menempuh jalan yang lurus, kemudian ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Padahal kita tahu kan memang agama Islam itu agama yang mengajarkan tentang kebaikan, itu kan sudah menjadi jalan yang lurus. Tetapi kenapa masih kita harus berdoa? Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti kan ada jalan yang tidak lurus, benar nggak? Nah, kita tahu bahwa Allah memang menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang sudah diridhoi. Berarti itu kan sudah jalan lurus yang harus ditempuh oleh kaum muslimin untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi ingat bahwa di sekitar kita itu ada makhluk lain yang namanya iblis. Ingat ceritanya Nabi Adam, bagaimana kurang soleh Nabi Adam itu, ternyata kan masih tergoda oleh iblis, dan iblis itu tidak akan berhenti untuk menggoda manusia, untuk
membelokkan dari jalan lurus menuju jalan yang tidak lurus, dari jalan yang sudah diridhoi Allah menuju jalan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Pada ayat selanjutnya akan dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, siapa orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah? Tentunya ya mulai dari para nabi, para rasul, para kiai, para wali, dan orang-orang yang soleh itu adalah sudah menempuh jalan yang lurus. Nah, itu yang harus kita inginkan, jalan itu yang harus ditunjukkan oleh Allah untuk kita. Nah, yang tidak boleh kita tempuh itu jalannya siapa? Itu kan di belakangnya juga ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai kita salah jalan. Jadi yang kita tempuh bukannya jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah, tetapi kita tempuh jalan yang dibelokkan oleh iblis, oleh setan itu, yaitu jalannya dulu-dulu sudah ditempuh juga oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Ya kita tahu. Kita ambil ibrahnya orang-orang yang sudah dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat siapa? Zamannya nabi-nabi kan ada yang zamannya Nabi Musa jalannya ditempuh oleh siapa? Ditempuh oleh Fir'aun. Pada zaman Nabi kita juga banyak orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat. Contohnya siapa? Abu Lahab, ada Abu Jahal. Nah, itu kan orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah dan orang-orang yang sesat ya. Itu yang nggak boleh kita contoh. Jalan mereka nggak boleh kita tempuh, meskipun iblis, setan sudah menggoda kita. Kalau kita dapat perlindungan dari Allah agar menempuh jalan yang lurus, tetap pada jalan yang lurus, ya tentu kita akan bisa terhindarkan dari jalan-jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Demikian, mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada salah kata. Nanti kita akan belajar lagi ya. Maka dari itu kita harus terus berdoa agar Allah senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Ya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami selalu ya Allah ke jalan yang lurus itu. Demikian ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya dong. Dengan seberapa penting doa itu. Nah, ini pertanyaan menarik sebenarnya. Seberapa penting doa itu? Kita sebagai manusia itu pasti punya masalah. Otomatis anak-anak pernah punya kegalauan untuk ngurusi hidup di dunia ini. Anak-anak juga pasti memiliki ketakutan-ketakutan berkaitan dengan ini. Sehingga ketika melalui itu semuanya, maka perlu solusi. Sementara solusi yang ada saat ini adalah anak-anak cerita ke teman-teman, cerita ke orang tua, tidak nemu hasilnya, cerita ke teman-teman, tidak nemu hasilnya, cerita di media sosial malah justru dijadikan bahan guyonan oleh beberapa orang, dianggap alay lah atau inilah, sehingga efek dari ketika kita punya masalah terus kemudian kita tidak menjadikan masalah itu dicarikan solusinya, maka yang ada malah justru kita akan semakin frustrasi. Lah, bentuk pengungkapan frustasi ini macam-macam. Ada frustasi dengan cara self-harm, ya menyakiti diri sendiri, yang sampai mengarah kepada kekerasan. Yang kedua, frustasinya dengan cara tidak mood untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, atau bahkan tidak mau beribadah. Lah, masalah ini itu yang perlu kita luruskan, kita urai. Gimana cara mengurai masalah ini? Yang pertama,
Islam punya mekanisme menarik. Apa mekanisme itu? Mekanisme itu adalah memastikan kita percaya bahwa di luar sana, beyond, di luar dari permasalahan kita itu ada zat yang maha segalanya. Zat yang maha segalanya itu ya Allah. Zat yang mengatur segalanya itu ya Allah. Yang mengetahui setiap masalah dan setiap solusi dari kita manusia itu adalah Allah. Maka doa itu adalah mekanisme yang telah diciptakan di dalam Islam agar ada ruang komunikasi, ruang diskusi antara seorang makhluk dengan sang Khalik. Ini yang kemudian kenapa kok doa itu penting. Pertama, sebagai bentuk komunikasi. Yang kedua, sebagai bentuk perwujudan bahwasanya kita itu sebenarnya tidak mampu apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah. Apa yang kita hadapi, masalah-masalah itulah. Itu yang dikuatkan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran, surah Ghafir, yang wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, di potongan surat Ghafir itu dijelaskan bahwasanya berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Lah, itu menarik sebenarnya. Terus kemudian ada lagi di dalam di salah satu hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Komunikasi dengan Allah. Kalau kita tidak bisa berdoa, itu adalah ibadah kita antara kita dengan antara kita dengan Allah. Dan yang ketiga, doa itu adalah perintah dari Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Bukan lagi masalah kebutuhan, bukan lagi ketika kita mepet untuk itu, tidak. Tapi masalah bagaimana kita sebagai seorang muslim memang benar-benar doa itu dijadikan salah satu cara kita untuk mendekatkan diri dan mengkomunikasikan masalah kita sehari-hari kepada Allah sang pengatur segalanya. Terakhir, setelah doa itu kita panjatkan kepada Allah, maka kita punya akhlak yang terakhir itu. Ya, apa akhlak itu? Ada disebutkan dalam hadis qudsi, dijelaskan bahwasanya setelah kita berdoa, ana inda dhonni abdi bih, aku tergantung dengan prasangka hambaku. Maka dalam hadis lain dijelaskan juga bahwasanya berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya doamu diterima sama Allah. Maka dari situ nanti anak-anak akan bisa menerima hasil. Kalaupun doa itu langsung dikabulkan, berarti memang itu takdir dari Allah. Kalaupun tidak dilangsungkan saat itu, ya berarti akan dikabulkan di lain hari. Ataupun kalau tidak dikabulkan di lain hari, berarti Allah akan memberikan rencana yang baik untuk anda dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya berdoa bagi pelajar untuk masa depan ya sangat amat penting. Kenapa kok penting? Saya punya background sebagai bimbingan dan konseling dan lulusan dari psikologi. Jadi saya mau mengulasnya melalui ranah psikologis. Yang pertama adalah manfaat atau pentingnya berdoa bagi pelajar. Yang pertama, law of attraction atau hukum saling tarik-menarik. Nah, pentingnya di mana? Jadi kalau kita melihat, kita itu kadang ngomong, kadang bertindak laku itu berdasarkan apa yang pernah kita pikirkan, apa yang kita doakan. Bahkan saya sendiri di sini juga hasil dari doa saya dulu. Doa dari orang tua juga, doa dari sanak famili. Kemudian akhirnya mengikat dalam otak bawah sadar, nanti kalau sudah besar jadi guru. Nah, sekarang betul, saya menjadi seorang guru bimbingan dan konseling. Mungkin ke pelajar-pelajar di manapun, terutama di kalangan sabilillah, doa ini sangat penting karena bisa mengikat. Entah kalian nanti jadi apa, akan bisa muncul dari doa sampean mulai dari sekarang dan yang berturut-turut. Yang keduanya adalah doa ini bisa membuat diri kita tenang. Kenapa kok bisa tenang? Yang pertama, biasanya kita itu ketakutan paling awal adalah merasa sendiri. Jadi semua beban pikiran, semua apa yang kita lakukan ke depan, apa yang kita lakukan sekarang itu kok aku sendiri yang ngerasakan. Nah, kenapa kok berdoa itu bisa menenangkan? Jadi kita punya sandaran. Siapa sandaran kita? Yakni Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bisa menenangkan. Jadi nggak khawatir lagi ke depan itu seperti apa, kita punya sandaran. Dan janjinya Allah kan pasti, barang siapa berdoa kepadaku maka akan aku ijabah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi depresi kalau berdoa. Jadi kalau menurut psikologis, berdoa ini juga sebagai bagian mensolve dari masalah-masalah, kemudian menurunkan tingkat depresi. Kenapa kok bisa depresi? Kadangkala jadi muncul masalah. Kenapa kok muncul masalah? Masalah itu terjadi, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuai dengan realita. Nah, biasanya kalau sudah muncul konflik seperti ini, yang muncul adalah stres. Tetapi dengan berdoa, kita tahu Allah sudah menyiapkan jalan terbaik bagi kita. Kalau memang tidak di opsi A, berarti ada opsi B, opsi C, dan opsi D. Kemudian yang paling akhir atau manfaat berdoa bagi pelajar, terutama untuk masa depan, adalah ketenangan. Selain tadi menghilangkan depresi dan ketenangan. Kenapa kok ketenangan? Bentuk komunikasi terbaik curhat kita ya kepada Allah, dan curhat terbaik adalah melalui doa, seperti itu. Menurut penelitian ternyata tidak cuma bisa dilihat dari segi agama. Beberapa peneliti di bagian Amerika Serikat, salah satunya adalah Universitas Pennsylvania, salah satu universitas salah satu bagian dari Amerika Serikat, menyampaikan berkaitan dengan berdoa. Mereka meneliti khususnya manfaat dari berdoa, baik itu untuk pelajar ataupun orang-orang. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah mereka mengetahui, jadi doa itu kalau dari gelombangnya ini menurut penelitiannya adalah berdoa itu ada di gelombang beta. Kemudian harapan itu ada di gelombang alfa. Dan harapan itu biasanya terjadi atau kehidupan kita itu berada di gelombang alfa. Terus apa titik temunya? Jadi setelah kita berdoa, ternyata turunlah dari gelombang beta harapan-harapan. Setiap hari kita stimulus, setiap kali kita sampaikan, kita ucapkan, itu akan turun dari gelombang beta menuju ke gelombang alfa. Jadi apa-apa seperti tadi, dari unconscious mind kemudian menuju ke kehidupan, mulai dari gelombang beta menuju ke gelombang alfa. Jadi yang dilakukan sekarang itu ya berdasarkan hasil dari doa itu, menurut salah satu peneliti di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat.